down, jangan terpaku pada mentor. Jadi kalau mentornya pun tidak bergerak, Kak Harni harus tetap bergerak. Jadi terus pacu semangat kita membangun karakter mampu di HNI. Oke, Kak Harni udah paham apa itu mampu. Yang pertama, M yang pertama, mau. Nah, kemauan itu harus dari diri Kak Harni, bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari mentor, bukan dari orang sekitar kita. Mau itu dari diri kita. Jadi ketika mau itu dari diri kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita itu tidak mempengaruhi, ya kan? Baik mitra kita semangat atau tidak semangat, banyak orderan atau tidak banyak orderan, ya kan? Punya masalah atau tidak punya masalah, baik itu masalah rumah tangga, masalah anak, itu tidak mempengaruhi, karena mau dari diri kita. Ketika kita mau, pasti kita punya mimpi. Makanya di HNI itu harus membangun mimpi, ya kan? Karena mimpi itu penting. Penting untuk apa? Ya salah satunya untuk memacu semangat. Ketika kita down, awalnya semangat, lalu kemudian down, ya kan? Ketika kita ingat mimpi kita, oh saya awal-awal masuk gabung HNI ini ingin menggapai mimpi. Apa mimpi saya? Saya misalnya ingin umroh atau ingin haji bersama orang tua, bersama suami, anak-anak, ya kan? Terlepas dari hutang, ya kan? Punya kendaraan yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, pendidikan anak harus bagus, ya kan? Semuanya pengen bagus. Saya akan wujudkan melalui HNI. Apakah pantas saya mewujudkan mimpi-mimpi itu kalau saya hanya seperti ini saja? Tidak pantas kan? Mimpinya terlalu banyak. Tapi bukan kebanyakan mimpinya, bukan. Salahnya bukan di situ. Siapapun berhak bermimpi. Gantungkan cita-citamu setinggilah langit. Dan buktikan bahwa kita ini pantas untuk meraih mimpi dengan cara action tadi. Mau dari diri kita. Apapun yang terjadi tidak mempengaruhi. Kita harus tetap semangat. Bukan tidak boleh tidak semangat, boleh, karena kita manusiawi. Tapi kita tidak boleh berdiam diri terus, berada di zona situ. Kita harus keluar. Caranya bagaimana ketika tidak semangat, Bu? Caranya yang pertama, sering-seringlah konsultasi sama mentor. Gak sempat offline, bisa online, bisa hubungi saya, bisa hubungi Pak Epan. Oh, saya tidak teredukasi oleh Pak Epan. Pak Epan nggak bisa mensupport saya, misalnya. Bisa dihubungi Ustadz Ali Mustafa, ada Bu Iva. Oh, saya pengennya Ustadz Wisnu, boleh. Di AVO sudah ada nomor HP-nya masing-masing, ya. Kemudian apalagi saya sudah ini sama Pak Epan, udah ketemu, udah lewat online juga, tapi saya tetap nggak bisa semangat. Apa yang kedua? Sering-sering bertemu dengan mitra. Ya, bertemu mentor atau dengan mitra. Dari mitra kita itulah kemudian kita akan semangat lagi menceritakan HNI, ya kan? Baik itu dari sisi kesehatan maupun bisnis. Terus pacu semangat, mau dan mau. Apalagi bisnis HNI ini bisnis jangka panjang. Kalau hari ini ibu tidak butuh, untuk anak-anak itu M yang pertama. Yang kedua, A. Apa itu A? Antusias. Ya kan? Antusias ini yang sulit kita laksanakan. Antusias untuk PCA, antusias. Pakainya antusias juga, ya kan? Gak mungkin kita mengedukasi orang yang kita tidak pakai produknya, ya kan? Terus ceritanya juga antusias. Ceritanya jangan setengah-setengah. Jangan barang nambah yang penting PCA daripada enggak, ya kan? Jangan, ceritanya harus antusias mereka gimana caranya supaya mau gabung, antusias bagaimana caranya supaya mereka juga pakai produk. Damba yang penting dah cerita, gabung tak gabung pun terserah kata Pak Epan deh. Jangan ambil pilihan yang itu. Memang betul gabung tak gabung terserah, yang penting kita sudah menyampaikan. Tapi ada pilihan yang lebih baik. Apa? Cerita mereka harus gabung. Ada lagi pilihan yang lebih baik. Cerita mereka harus gabung, mereka harus beli produk, ya kan? Karena kita juga membangun bisnis. Nah, beli produk.
kata Pak Epan teh katim satu produk pun 1 bulan, 1 mitra 1 produk ya kan, kali kan 100 1 bulan 100 produk, boleh seperti itu. Tapi kita ambil pilihan yang lebih baik lagi, 1 mitra 5 produk, ya kan? Dari mana? Pakai sabun nggak dia? Pakai sampo? Pakai. Pasta gigi? Pakai. P3K? Pakai. Vitamin? Pakai. Iya kan? Iya, itu bukan pengeluaran baru, tinggal kita saja. Makanya kita juga harus paham tentang keilmuan kesehatan, produk kesehatan maupun bisnis. Jadi ketika mitra kita lebih suka ngomongin produk kesehatan, kita mumpuni ngomongin produk kesehatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mumpuni membicarakan produk kesehatan yang di buku kita baca atau aplikasi-aplikasi online kita baca. Terus hadir agenda. Hadir setiap acara yang diadakan oleh mentor, misalnya home sharing, hadir. Iya kan? Atau dari manajemen ada acara apa? Ada kuliah Herbat Ibu Nabawi KHT bersama Umi Sabil. Nah, ini di Kalimantan Barat ini tanggal 3 ya, KHT Umi Sabil. Abang pengen pergi Itu support system, Bu. Support system cara kita sukses di HNI. Jadi jangan cuma ambil satu sayap, cuma fokus di bisnisnya saja. Kalau mau terbang harus punya 2 sayap. Ya, keilmuan. Sayap ilmu, sayap bisnis. Nah, ilmu kesehatan, ilmu bisnis. Kakak Biar selama kita bisa ini terbang. selama ini di ilmu bisnis. Ilmu bisnis kan? Saya lebih keilmuannya contoh. sama saya kan, tergantung sama saya selama ini. Kalau setelah ikut KHT itu mandiri. Nanti kita lebih paham untuk apa saya berada di HNI. Karena cita-cita HNI itu 1 rumah, 1 dokter, 1 pengusaha. Jadi ketika ada masalah kesehatan, kita bisa mengatasinya, baik itu dari diri kita, keluarga, sekeliling kita, ya kan? Masalah finansial, kita juga bisa memberi solusi terhadap orang di sekeliling kita. Siap ya terbang 2 sayap ya Kak Harni? Ya mau ikuti aja. Ada apa-apa silahkan konsultasikan. Antusias ya yang kedua. Kemudian M yang ketiga, mandiri. Ya, apa itu mandiri? Berlatihlah. Jangan misalnya sedikit-sedikit tidak bisa, sedikit-sedikit ngeluh, ya kan susah, payah. Jangan dulu, mandiri. Jadi ada tipe mitra itu bermacam-macam. Ada yang menggantungkan semuanya sama mentor, seolah-olah ini bisnismen mentor. Bukan. Dia nggak menggerak. Pak Epan aja yang ada ekonomi sharing. Saya lihat mah dari rumah gitu. Oh, nggak boleh. Karena HNI bukan bisnisnya mentor. HNI ini bisnis kita. Iya, bisnis kita. Maka yang membangun bisnis kita. Masa kita yang bangun bisnis, mentor yang disuruh bangun. Terus kalau ada yang mitra gini ya, udah berapa poinku? Gimana aku menjelaskan? Kok mah beli sabun mah dengan apa? MHS ya dah, odol gigi 3 jenis. Udah berapa poinku? Oh kamu 200 poin. Kata saya belanja mesti segini. Oh subah ya subah. Kok tidak banyak bolos lah? Saya tidak berapa juta nghabiskan kata saya gitu. Tapi kan sekeluarga sehat. Kalau ada yang tanya gitu langsung dibukakan afonya. Itu yang saya bukakan akunnya, ketinggi sedih Kalau ada yang tanya seperti itu, cara kita menyikapi jangan buat mereka down, jangan. Meskipun cuma 1 produk kita support, ketika dia nanyain poinnya, berarti dia kan tertarik, ya kan? Tertarik meskipun dia beli 1 bulan 1 produk, Kak, tetap kita apresiasi. Misalnya ada mitra yang beli cuma 2 produk atau 1 produk, berapa poin saya teh? Alhamdulillah poinnya udah 5. Alhamdulillah kan? Daripada 4, 3, 2, 1, 0, mending 5. Alhamdulillah poinnya 5. Ini masih ada waktu Kak, 1 minggu lagi sebelum akhir bulan. Silahkan genapkan minimal 200 poin. Ya kan? Supaya dapat bonus royalti stabilitas belanja. Kalau istiqomah belanja minimal 3 bulan ada bonus tambahan Kak. Ayo hijrah produk. Kalau kemarin udah coba pasta gigi, sekarang coba sabun yuk.
Gitu. Kalau ada mitra berapa poin lah, poin koma, mas 5 mah. Coba, jangan. Itu Maksudnya udah membuat dia down. energi negatif. Energinya jadi negatif. Alhamdulillah Bu, poinnya 7, 5 misalnya kan. Home sharing itu nggak harus rame, cuma sharing, bisa berdua, bisa bertiga, dimanapun. Nah, dimanapun, di toko bisa, di rumah bisa, di rumah mitra bisa, ya kan. Online pun juga bisa sharing. Nah, jadi jangan dijadikan kendala. Semakin cepat mandiri, semakin cepat sukses. Karena Kak Harni semakin menjiwai, dan mitra-mitra Kak Harni semakin edukasi. Ini Kak Harni, keistiqomahan Kak Harni juga akan menjadi pemicu semangat bagi Kak Harni dan mitra-mitra Kak Harni. Ayo mandiri, PCA mandiri, HS mandiri, adakan apa mandiri, boleh. Nah, nanti kalau misalnya Pak, saya home sharing ini setiap hari atau 2 hari sekali, 1 minggu sekali, boleh ya Pak, saya ngundang Bapak untuk mengokohkan lagi. Keren. Nah, jadi nanti Kak Harni ngisi, Pak Epan yang menutup, misalnya yang mengokohkan lagi, jangan bergantung. Terus apa lagi? P, mampu, ya. P-nya apa? Positif. Harus positif thinking. Ya, kadang kita belum memulai sudah negatif thinking, ya. Sehingga kita kurang yakin. Ayo, harus tetap positif. Apapun yang datang, jadikan itu semangat kita. Apapun keadaannya, jangan mudah mengeluh. Karena kalau dari depan energinya positif, maka yang datang juga positif. Kalau kita udah energinya negatif, Kak, yang datang pun jadi negatif. Apalagi yang mitra kakak yang datang nih, ada yang sakit, ya kan? Ada yang punya masalah. Kak Harni pun lemas, ya kan? Maksudnya sebagai manusiawi itu biasa, tapi jangan ditampakkan. Kita harus itu, karena itu energi. Ketika misalnya yang konsultasi mitra sakit, Kak Harni pun lagi sakit, tetap kita harus semangat menjelaskannya. Ya, positif thinking. Ada mitra yang lagi down, ngeluh sama Kak Harni, padahal Kak Harni juga ngerasain hal yang sama seperti dia. Jangan tampakkan, karena itu juga bukan untuk berbohong, memicu semangat Kak Harni dan dia. Masa orang lagi down, ketemu down, habis. Ya kan? Jadi nanti itu jadikan cerminan buat kakak. Oh, ternyata kalau lagi down itu seperti ini, nggak baik. Kakak lihat dia aja nggak enak kan? Iya, kakak juga dilihat orang tidak enak. Kalau kita lagi tidak semangat. Saling beri semangat lah ya. Saling membeli semangat. Apapun dikonsultasikan, dibicarakan. Terus jalani support system HNI itu. Ya. U-nya apa? Ulet. Ya. Jadi bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian ulet. Istiqomah. Yang menjadi kendala, jadikan itu kekuatan. Kelemahan menjadikan kekuatan. Jangan kelemahan itu kemudian membuat kita itu menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan ngaca sama orang yang kehidupannya lebih baik dari kita. Melihatlah ke bawah yang mungkin. Pasti banyak orang yang lebih susah dari kita. Tapi kenapa kok mereka bisa? Karena jiwanya besar. Jiwa mereka besar. Kalau kita punya masalah rumah tangga, tidak ada orang yang berumah tangga tidak punya masalah. Iya kan? Masalah dari anak, tidak ada orang tua yang tidak punya masalah dengan keadaan anak. Semuanya punya masalah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi? Kelemahan jadikan kita kekuatan kita. Ya, terus ulet terus membangun, ya Kak. Di HNI ini ingat lagi membangun aset. Jangan fokus sama bonus. Nanti kita udah merasa maksimal kerja kita, saya sudah pontang-panting capek, ya kan? Ternyata bonusnya dari HNI 100.000 mah. Jangan. Berarti itu kita merasa puas sendiri, ya kan? Padahal hasil itu tergantung dari proses kita. Jangan mengukur bahwa kita ini sudah maksimal kerjanya. 100.000, kok Pak Epan bisa ya 1 juta? Kok saya sudah merasa puas? Pak Epan 1 juta bonusnya
kok masih semangat-semangat aja, berarti saya yang terlalu puas di diri. Ya, bukan HNI tidak pantas menggaji kita, bukan. Ya. Jadi jangan yang kita lihat besar hari ini itu banyak cerita gagal mereka, Kak. Cerita susah mereka tuh banyak. Ya kan? Contohnya bukan yang lain, kami saja. Nah, kami juga banyak hal-hal pahit yang kami lewati. Alhamdulillah sekarang Kak Harni belum 1 tahun di HNI sudah menerima bonus, ya kan? Menerima bonus ratusan bahkan jutaan, alhamdulillah. Keluarga lebih sehat, Dapat dan reward. sudah mendapatkan reward, promo, hadiah, factory tour, jalan-jalan ke perusahaan. Belum 1 tahun loh, Belum Kak. satu- Kamu itu rasa di luar anak saya, Itu rasa tidak mudah kepikir, sekali. Mbak. Mudah ya kan? Mudah loh, Kak. Kami gabung HNI belum 1 tahun itu belum dapat factory tour, Kak. Belum dapat hadiah jalan-jalan ke perusahaan. Kak Hani belum 1 tahun jalan-jalan ke perusahaan udah dapat hadiah. Itu kan udah luar biasa. Tinggal kita ini mensyukuri atau tidak, ya kan? Maka ayo harus lebih semangat lagi. Apa ketika saya seperti ini kok mitra saya begini? Evaluasi. Apa yang mesti saya perbaiki? Polanya dirubah. Oh, kalau kayak gini ternyata lebih menarik. Mitra saya lebih antusias. Oh, dengan cara begini saya kurang ini respon. Mitra-mitra saya orang lebih kurang responsif. Oh, mungkin dengan begini terus diubah polanya. Dievaluasi.